Minat untuk bercakap sebab mereka ini bagi saya adalah binatang-binatang yang teruk lagi daripada binatang ternakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Nasikin BM, channel yang cinta damai. Seperti biasa, dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Saya doakan bagi yang sedang sakit segera sembuh, dan bagi yang sedang susah segera mendapatkan kebahagiaan. Tak lupa salam persatuan, salam sopan santun, dan salam sukses. Kali ini saya ulas videonya dari channelnya Tren Republika. Netizen Indonesia umumnya amat kesal terhadap perilaku kaum Melayu Malaysia, karena memang mereka terkesan congkak dan sombong. Dan kasus Intan Nurliana yang menghina Jakarta, bukanlah yang pertama kali. Sudah sering kali, kaum Melayu Malaysia merendahkan Indonesia. Jadi, omong kosong mengenai konsep alam Melayu atau serumpan-serumpun. Semua itu hanya halusinasi, dongeng, atau propaganda. Realitasnya, kaum Melayu Malaysia tetaplah hidup di dunia nyata, yakni menjadi warga negara Malaysia, serta berpikir untuk kepentingan Malaysia. Jadi, konsep serumpan-serumpun memang hanya kedok untuk mencuri budaya dan bahasa Indonesia. Mereka berusaha mendompleng, bahkan menganggap bahasa Indonesia itu milik mereka karena konsep serumpun memang hanya dongeng. Kaum Melayu Malaysia pun tetaplah memandang rendah orang Indonesia. Bahkan sebagian mereka menganggap orang Indonesia seperti binatang. Ada video menarik mengenai hal ini. Saya tidak berminat untuk bercakap sebab mereka ini bagi saya adalah binatang-binatang yang teruk lagi daripada binatang ternakan. Assalamualaikum saudara sebangsa, setumpah darah saya. Memenuhi permintaan dari beberapa penonton video di channel ini yang meminta saya mengomentari tentang Ustadz Sofyan dari Malaysia, dan saya pun menonton videonya seperti yang kita tampilkan tadi. Ya, nggak ada yang mengherankan sih, karena memang itulah aslinya Malaysia itu melihat kita, gitu ya. Jadi dikatakan oleh Ustadz Sofyan bahwa pendatang haram, jadi orang yang datang tanpa dokumen itu lebih teruk daripada binatang peliharaan, katanya. Jadi itu lebih buruk dari dan itu tidak mengagetkan sebenarnya ya, apalagi sekarang ini sepertinya eskalasi anti pendatang haram ini semakin keras di Malaysia. Beberapa hari ini aparat dari negara itu betul-betul serius, seperti memburu babi. Kemudian mereka juga ditempatkan di sel-sel yang tidak manusiawi, ya, seperti binatang ternak juga. Digiring seperti binatang ternak, kita lihat seperti ini. Begitulah guys, cara kaum Melayu Malaysia menangani pekerja Malaysia, ilegal, ya. termasuk pekerja dari Indonesia. Kaum Melayu Malaysia merasa sok hebat, sok maju, tapi nyatanya mereka tidak bisa menangani pekerja ilegal secara baik. Seperti judul video ini, bahwa saudara serumpun dalam narasi Malaysia itu gunanya sebenarnya tidak lebih untuk supaya mereka bebas mencaplok, mencuri hasil karya budaya kita, kerja-kerja budaya kita, bahkan baik itu yang sudah lama maupun yang diciptakan oleh nenek moyang kita, para leluhur kita, maupun kerja-kerja yang masih baru ya, kerja-kerja kontemporer. Seperti contohnya bagaimana BIPA Indonesia itu betul-betul merancang program dan mengeluarkan dana yang tidak kecil untuk memperkenalkan bahasa Indonesia ke seluruh dunia, bekerja sama dengan universitas-universitas di berbagai negara, dan kita sukses besar karena dengan istilah saudara serumpun tadi, bahasa Indonesia itu juga adalah bahasa Melayu, gitu. Jadi mereka tinggal klaim itu sebagai keberhasilan mereka juga, gitu. Kalau kita saudara, gitu kan. Ya contohnya seperti bagaimana mereka membuat lomba pidato bahasa Melayu, penutur asing, itu adalah para penutur yang produk dari kerja kontemporer Indonesia melalui BIPA tadi. Itu yang mereka katakan sebagai, untuk mereka klaim sebagai karya mereka, gitu. Nah, itu sebenarnya kenapa mereka memunculkan istilah saudara serumpun itu, untuk itu sebenarnya. Angklung nanti bisa diklaim, atau kami di Aceh
itu juga Cuk Nyadin sudah mereka klaim sebagai pahlawan mereka gitu. Kemudian ini yang di Aceh sendiri itu masih jadi perdebatan apakah benar ada atau tidak Laksamana Malhayati gitu. Itu juga mereka klaim sebagai pahlawannya mereka. Nah, di situ sebenarnya fungsi dari saudara serumpun gitu. Tapi ketika kita berbicara seperti saat ini gitu, datang ke sana tanpa dokumen, ya tentu saja kita sama sekali tidak dianggap saudara sama mereka gitu. Hanya kebetulan bahasa kita mirip dengan bahasa mereka, tidak menjadikan kita dengan Malaysia itu saudara. Kita itu seperti semua di video ini saya katakan, kita itu cuma tetangga. Secara mentalitas, secara konsep berbangsa kita berbeda. Begitulah guys, cara kaum Melayu Malaysia menangani pekerja ilegal, termasuk pekerja dari Indonesia. Kaum Melayu Malaysia merasa sok hebat, sok maju, tapi nyatanya mereka tidak bisa menangani pekerja ilegal secara baik. Malaysia juga tidak sanggup menjaga perbatasan mereka, dan tak mampu memberantas penyelundupan para pekerja ilegal, serta tak bisa menangani para calo pekerja ilegal, dan aparat mereka yang korup. Kini kaum Melayu Malaysia panik ketika ekonomi mereka merosot, dan orang-orang Malaysia sendiri kesulitan ekonomi. Apalagi ketika uang ringgit mereka hancur. Tapi persoalannya, Malaysia sudah lama bergantung pada pekerja asing. Yuk kita lanjut lagi. Karena kondisi ekonomi Malaysia juga baik-baik saja gitu ya. Jadi nggak ada masalah gitu mereka. Ada pendatang yang tidak memiliki dokumen gitu ya. Warung-warung kecil yang mereka sebut kedai runcit gitu atau tukang pangkas itu rata-rata orang Aceh. Nggak ada masalah tuh. Kenapa? Ya karena mereka juga masih ada duit gitu. Mereka masih, ekonomi mereka masih baik-baik lah. Tapi ketika seperti sekarang, ekonomi mereka juga menjadi menurun gitu, itu menjadi masalah sekarang. Nah, seperti kita lihat Ustaz Sofyan ini, yang maki-maki itu orang Aceh kan. Aceh juga sama. Ratusan kedai-kedai runcit yang dimonopoli oleh warga-warga Aceh. Kenapa kerajaan ini tidak ambil tindakan? Kenapa kerajaan tidak lihat ini adalah penekanan kepada rakyat? Apabila mereka berbelanja di kedai-kedai warga-warga asing ini, berlakulah pembelian barangan, berlakulah perniagaan, berlakulah demand dan supply. Ini berlakulah trade. Dan keuntungan ini dibuat oleh warga-warga asing yang membuka perniagaan-perniagaan, yang memonopoli perniagaan-perniagaan dalam negara kita, melibatkan sektor peruncitan. Memang kalau kita cerita romantisme kaum sejarah, Melayu ya, Malaysia kita merasa dijajah sok hebat, Portugis, kita sok dari Aceh maju, Bantu, tapi gitu. nyatanya Itu mereka romantisme tidak bisa sejarah. menangani pekerja Tapi untuk, ilegal secara baik. persoalan yang Malaysia kontemporer juga tidak seperti sanggup sekarang, ya tentu menjaga saja itu tidak perbatasan lagi mereka, berlaku, dan ya. tak Itu mampu tingkat memberantas romantisme. penyelundupan para Suka atau tidak pekerja suka, ilegal, kita serta orang tak Aceh, bisa menangani para calo pekerja paspor kita Indonesia, ilegal, kecuali dan aparat mereka saudara-saudara yang Aceh korup. yang memang sudah dari dulu memiliki paspor Malaysia, itu beda cerita ya. Itu beda cerita. Tapi orang Aceh yang ke sana sekarang dengan paspor Indonesia, yang mereka lihat sebagai Indonesia juga gitu. Biarpun kita punya romantisme masa lalu lah dengan Malaysia ini, Putropang, kita bilang dulu sempat jadi permaisuri Aceh, tapi itu tidak akan membuat kita menjadi saudara dengan mereka ketika itu berkaitan dengan ekonomi seperti ini gitu ya. Karena itulah dari awal-awal video ini saya selalu katakan jangan sampai kita menjadi tenaga kerja ilegal ke Malaysia ini ya. Karena nggak ada itu. Yang kita tidak akan dibantu dengan alasan bersaudara, kita saudara serumpun gitu. Enggak. Kita masuk secara ilegal ke Malaysia ini, kita akan dianggap lebih teruk daripada binatang peliharaan. Itulah Malaysia maksudnya. Benar, tidak semua Malaysia seperti itu. Tidak semua orang Malaysia. Ada satu dua yang baik, oknum yang baik gitu ya. Tapi secara umum, orang Malaysia itu seperti ini, seperti Ustaz Sofyan ini. Ya kita lihat aja di videonya ya. Di videonya Ustadz Sofyan ini, bagaimana komentar-komentar orang Malaysia. Itu video yang ditonton jutaan orang gitu ya. Komentar-komentar itu mendukung apa yang dilakukan oleh Ustadz Sofyan gitu. Artinya mereka mendukung bahwa siapapun pendatang asing masuk kita di Indonesia yang digembor-gemborkan sebagai saudara serumpun masuk ke sana tanpa dokumen ya lebih rendah daripada binatang ternak gitu. Dan yang lebih menjadikan sebenarnya ya, itu banyak dari pendatang ilegal, TKI ilegal ke Indonesia itu sebenarnya tertipu oleh iming-iming dari agen. Karena mereka juga majikan-majikan di Malaysia ini mereka yang kurang ajar juga. Memang kurang ajar. Kenapa? Karena mereka mau yang ilegal itu supaya bayarannya murah. Itu pertama. Dan kedua, kalau kejadian seperti ini 4 bulan dan 3 bulan nggak digaji, itu kita pekerja ilegal pasti kalah di sana gitu. Mereka yang punya negara dan kita nggak dilindungi oleh hukum mereka. Jadi yang banyak yang ketahan itu sekarang nggak bisa pulang, itu gajinya itu ada yang ketahan 3 bulan, ada yang 4 bulan. Ditahan sama orang-orang Malaysia itu yang mempekerjakan seperti Singapura mereka kayanya. Mereka tidak sekaya Brunei.
Mereka tidak kayak Qatar gitu. Terus kita sampaikan begitu. Malaysia itu bukan saudara. Mereka hanya tetangga kita yang kebetulan kita sama-sama bahasanya bisa mirip-mirip lah dengan bahasa kita gitu. Bahasanya mirip-mirip bahasa kita gitu, tapi mereka bukan saudara. Ya ingat itu, Malaysia itu bukan saudara, mereka hanya tetangga. Dan itu tadi, kita harus lebih aktif untuk menyampaikan kepada warga Indonesia bahwa video-video itu seperti Borunaga, Sari Ting-Ting yang menggambarkan Malaysia itu yang membuat orang jadi tertarik ingin ke Malaysia itu nggak ada, itu cuma akal-akalan mereka untuk nyari duitnya orang Malaysia aja itu. Begitulah guys pandangan Bang Win Wan Nur mengenai perilaku kaum Melayu Malaysia, yang memang aneh. Karena itulah, kita memang harus berhati-hati terhadap propaganda serumpan-serumpun. Terima kasih sudah menonton sajian kami, sampai jumpa lagi. Oke teman-teman, sampai di sini saja jumpa kita kali ini. Semoga bisa menghibur dan menambah wawasan kita. Tak lupa salam damai, jaga persatuan, salam sopan santun, dan salam sukses selalu. Jika punya saran silahkan komen di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.